Oke, kita mulai ya. Oke, selamat sore adik-adik. Sebelumnya LKPD-nya udah dikirim ke grup, udah semua dana. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pertama perwatakan tokoh, yang kedua tangkapan yang tepat untuk perenungan, dan yang ketiga fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Oke, sebelum itu kakak mau untuk mengabsensi kalian dulu. Oh iya, siap soalnya. Oke, bentar. Terus jangan udah selesai kayak makanannya. AA istri Kiara Putri Lewat jamnya. hadir. Idewa Ayu Silvanu ya. I Gusti Ayu Inten Lestari. I Komang Barak, panggilannya Barak. Barak tadi belajar apa di sekolah Barak? Sudah sampai di mana pelajarannya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia Komoditas dan drama. Kalian kapan sih itu ujiannya? belasan Oh, Mei. ya. Oke, Bara. Setelah Bara ada Imade Firda Sinarta. Panggilannya Firda. Oke. Setelah Firda ada Putu Chelsea. Ada ya? Oke, tadi Firda belajar apa di sekolah? Drama juga. Kalau Chelsea karya ilmiah. Oh, jadi karya ilmiah itu di bab terakhir. Di bab terakhir sebetulnya. Oke, Diana Pramita. Anak Agung istri Ajna Kesafa. Ada juga. Karina Simanjuntak. Ada. Afian Pranata. Ada. Agung Yoga. Panggilannya Agung Yoga. Agung Yoga. Sorry, Agung Yoga udah sampai mana materinya? Perempuan teks naskah drama. Bukan maksud teks naskah drama. Apa kira-kira naskahnya? AB itu Itu tergantung gurunya masih gini apa yang jadi cerita kayak makna dari gurunya ke makna dari tokoh dan kasih tokohnya apa dari tokoh baik, tokoh jahat, tokoh gini tidak kita buat kayak adegan cakapan sama ini adegan ini dialog. Rama Kresna. Rama Kresna ada. Sheila Aurelia. Tidak ada. Fernando Torres. Kalian tahu Fernando Torres nggak? Oh, tahu. Fernando Cokorda. Cokorda nggak ada. Levi. Levia. Yang berikut, yang terakhir Ketut Alan. Nggak ada. persegi panjang. Oke, ini luasnya, luas gampangnya. Oke, yang hadir. Panjang dikali. Yang hadir belum. Sudah. Panjangnya 10, luasnya 5. Oh iya. Berarti 50 cm per. Ya. Oke, kita berarti perspektifannya. Nah, oke adik-adik, tadi kalian kan banyak Ini enggak bilang bahwa kalian tuh udah sampai materinya di drama. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai perwatakan tokoh maupun tanggapan yang tepat untuk perenungan, fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Kita mulai dulu yang pertama, yaitu perwatakan tokoh. Bermain Indonesia.
ada segitiga sama sisi. Ini sama. Nah, sebelum itu kita akan mulai menebak dulu. Jadi kalian silakan buka NKPD yang pertama yang kakak kirim. Itu kalau nggak salah tuh ada beberapa tokoh-tokoh di situ. Jadi kalau misalnya kakak menyebutkan salah satu cirinya, kalian sebutkan kira-kira tokoh apa yang kita maksud. Paham? Oke, yang pertama, tokohnya ini adalah tokoh yang memiliki badan yang elastis. Siapa tokohnya? B, C, A, B, C. Kalau ini berarti yang keluar aja. Monkey D. Luffy, boleh. Siapa tadi? Levi. Monkey D. Luffy. Kenapa bisa tahu kira-kira itu Monkey D. Luffy? Ya, udah tahu kalau di sini 6, ini 6, 6. Ini tinggal ditambah aja 6 tambah 6. Dari ciri-cirinya. Nah, kalau yang ini Oke. tambah juga semua ya, ini 7, ini 4. 7 tambah 7. Ya, ini nama siapa? 14. Tambah 4, 18. Alan. Ya. Atau yang ini Alan. yang ini misal 5, 4, 3. Jadi tambah aja. Oh, 12. Jadi kayak tinggal tambahin aja A plus B plus C itu untuk jadi. Kalau luas setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, yang berikut. Alas itu yang jatah. Dia adalah seorang ninja. Siapakah tokohnya? Ini ada Uzumaki Naruto. Oke, kok bisa tahu Uzumaki Naruto hanya dengan kata bilang dia seorang ninja? Karena dari cerita Naruto itu temanya lebih ke keninjaan. Keninja-ninjaan. Oke. kalau segitiga sama sisi, Belum yoga. giginya ini yang di dalam. Berikut lagi. Kalau ini masih sendirinya ada. Ini di luar sana, sisi tingginya yang ada di dalam. Ya. Yang tengah-tengah. Dia adalah seorang gadis. Itu ya. Oke, jadi dia adalah seorang gadis. kali alas, Dan kali ini dia ternyata mahir dalam cara memanah. cari Dia suka melawan sistem. Siapakah dia? ya. Jadi misal Dia suka banget, dia seorang wanita yang suka melawan sistem yang menindas. 6 kali 9 giginya 8. 8. Ya. Berapa bisa dicoret ya? 2 coret sama 6 jadi 3. 3 kali 8 itu 2. Ayo. Coba, coba. Itu contoh cara mencari luas. Coba ya. Kayak Siapa? Kira-kira siapa ya. tokohnya? Segitiga itu kenapa bisa? Ada nggak di situ? Karena emang setengah dari persegi karena gimana? Nah, misal, oh iya ya, setengah dari paruan. Oh iya, juga ya. Jadi kalau kalian siap mengenalkan yang bertemu itu saja, kamu jadi Oke. Katniss Everdeen. Katniss Everdeen. Ya, apa apa namanya? lagi? Dia Katniss Everdeen. Ya, namanya Fernando. Ada Oke. Yang terakhir nih. ini ya, lingkarannya. Terakhir sih. Udah pernah belajar lingkaran? Nah, udah ya. Dia adalah seorang pemuda Ini namanya adalah Ya. radius atau jarak. tinggal di salah satu kota besar di Indonesia. Siapakah dia? Ini dari pusat lingkaran ke bagian luar lingkaran. Nah, ketika jari-jari dengan jari-jari ketemu atau 2 ya, berarti Tak baru ya. dia Oke, Clara. Si Juki. Oke. Oke, jadi itu tadi pemanasan kita untuk mengenali perwatakan tokoh. Nah, kira-kira bagaimanapun petunjuk-petunjuk yang tadi kami berikan itu bisa membantu kalian menebak. Kok bisa hanya dengan segitu kalian bisa langsung menebak? cara mencari keliling sama luasnya. Yang berikut, apakah menurut kalian tokoh-tokoh yang tadi kalian sebutkan itu pernah tidak mengalami perundungan dalam Nah, cerita? ada V ya, V. V
V itu bisa 3, Pernah, coba tadi yang jawab Monkey dan V. Kira-kira dia pernah nggak mengalami perundungan? 227 Pernah. ketika Ada nggak ceritanya? jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7 kalau kelipatan 7 jadi coret. Tapi kalau Ya. selain kelipatan 7 Ada yang bisa. Pernah nonton filmnya? Serialnya? Pernah. Kira-kira bagaimana dia mengalami perundungan? rumusnya seperti apa? Kalau kita di ya I kali R Kalau misalnya ini ceritanya kan sudah untuk yang R ya. Kalau ini P kali melawan 2R ya. Karena Melawan P musuhnya. atau kalau Kok dia bisa melawan musuhnya? Itu termasuk perundungan. I kali D. Nah, kalau nanti kalau kita bagi R berarti P kali Musuhnya menentang dia duluan, sehingga dia mengalami perundungan gitu. ini ya. Atau coba mungkin yang lain, Naruto. Kalau yang Naruto itu karena dia waktu kecil kan lahir Ya. ibu dari ayah ibunya ini seorang diculik Kyuubi ya, yang dianggap bisa sebagai ancaman untuk keamanan desa. Nah pas dia lahir itu kayak Kyuubi dalam diri ibunya itu dikeluarkan dari tubuhnya dan mengamuk di desa. Nah di sana banyak korban yang berjatuhan akibat kekacauan yang dibuat oleh Kyuubi, dan ayahnya menyegel Kyuubi itu ke dalam tubuhnya Naruto. Kemudian Naruto ini dianggap seperti karena dia diculik Kyuubi pernah buat teror di sebuah desa. Kyuubi itu pernah buat teror di sebuah desa, dicap dirundung dia oleh para penduduk desa. Oke, karena dianggap sebagai monster. Ya. Oke. Bagus Bung Yoga. Bagus tadi videonya. tambah di sini nih. Nah ini yang membuat mengumpulkan lebar juga nggak apa-apa. Oke, jadi adik-adik ketika kalian memahami perwatakan tokoh, kalian sudah bisa memahami juga bagaimana perasaan Ini alasnya. dan tindakan tokoh-tokoh tersebut di dalam cerita. Jadi setelah kalian mengetahui watak dari tokoh ini kayak gimana, kalian sudah langsung bisa mengetahui ternyata alasan tokoh ini bertindak karena apa di dalam cerita. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa penulisan karakter atau perwatakan tokoh itu ada dalam dua cara. Ada yang seperti ini. Yang pertama itu adalah melalui Ada analitik. gimana? Apa sih itu Ini analitik? sisi luarnya. Saya tahu. Bagaimana penulis menyampaikan perwatakan tokoh dengan cara analitik, teknik analitik. A, B, C, D. Oh iya. Itu ya. A, B, C, D. Nah kalau yang luas Jadi kalau analitik itu berarti berarti penulis tingginya yang mana? mendeskripsikan secara langsung Kalau mau cari luas alasnya ya watak tokohnya. sama alas bawah misalnya itu ya 2 ditambah bagi 2 dikali tinggi ya. Oh ini tambah ini. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat sebuah drama, kalian menggunakan kalian menentukan watak tokohnya bisa melalui yang pertama teknik analitik. Jadi kalian bisa langsung tuh menyebutkan si tokoh A, si tokoh B, si tokoh C dengan wataknya yang ini, yang ini. Jadi itu langsung dijelaskan, dideskripsikan secara langsung di dalam teksnya. Jadi misalnya ini apa? kita langsung memberikan contoh. Contohnya misalnya dalam sebuah drama pemerannya adalah Bung Yoga. Bisa penulis langsung menuliskan Bung Yoga memiliki watak yang suka menolong. Bung Yoga merupakan seorang yang rajin, pandai dalam mungkin dalam pertarung misalnya. Ya itu langsung penulis mendeskripsikan menggunakan teknik. Yang pertama itu adalah analitik. Teknik yang kedua itu adalah
dramatik. Ada pertanyaan? Kira-kira apa sih teknik dramatik? Kalau tadi analitik, menulis mendeskripsikannya secara langsung. Kalau dramatik, kira-kira menurut kalian seperti apa? Lingkaran ya, yang karena ada P. Ayo, ada bisa? Kalau tadi analitik, ya penulis menyampaikannya secara langsung. Tapi kalau dramatik berarti harus melalui apa? Bangun data segi banyak peraturan. Melalui adegan, boleh. Oke, dari segi banyak ya kita tahu kalau Ada lagi? semua bangun itu tergantung dengan poligon. Aksi tokoh. Oke. Ada segi Ada yang lain? Melalui dialog antar tokoh. Melalui dialog antar tokoh. segi 4, segi 5, Oke. Ada yang lain? 6. Ya, pentagon, heksagon, pentagon, segi 7. Apa? Oktagon, segi 8. Bisa juga melalui bagaimana penyampaian Sampai segi dari si tokohnya langsung. Jadi si tokohnya ini adalah si aku. 5. Dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi dia langsung bercerita, aku adalah pribadi yang kesepian, misalnya seperti itu. Aku seringkali kesepian karena aku ditinggal oleh ayahku seperti itu. Misalnya seperti itu. Oke. Kita lihat yang pertama. Nah, kalau teknik analitik itu berarti penulis mendeskripsikan secara langsung. Sedangkan kalau teknik pragmatik itu berarti penulis tahu sudut yang mana ya? Yang ini ya, sudut ya. Macam-macam sudut. mendeskripsikan Ada sudut mana? Sudut siku si. watak tokoh Sudut siku secara tidak langsung. Berapa? Oh ini. Oke, 9U. atau melalui 90 derajat. Nah ini sudah acuan pasti ya, siku-siku 90 derajat. Ya. Terus ada sudut kurang dari 90. dialog antar tokoh. Nah, sudut kan? Setelah itu Aktif ya. melalui peristiwa yang Terus terjadi. ada sudut lebih dari 90. Apa sebenarnya? Jadi misalnya dalam sebuah cerita tiba-tiba ada sebuah konflik. Kemudian bagaimana si tokoh ini bersikap. Nah itu watak tokoh bisa tampil di situ. Setelah itu ada pikiran tokoh. Fokus. Kita sebutannya sudut. Jadi pikiran tokoh ini bagaimana tokoh lain memikirkan si tokoh ini. Kita lanjut di bagian Berikutnya sudut fokus. pertama. Nah, sudut tumpul. Menikah. Nah, sudut tumpul atau fokus. Tancip, aktif, siku-siku right. Ya, right angle. Ya, jelas sudut atau sudut angle ya. Ya. Nah, selain ini ada apa lagi? Sudut 180 derajat. Sudut apa? Sudut lurus. Ya, biasanya pakai parabola itu ya, atau yang disebut dengan protektor. Ya, jadi yang jangka sorong gitu ya. Jadi yang pertama itu dalam teknik dramatik itu ada senandika. Senandika itu yang tadi kakak bilang watak tokoh yang diceritakan dari sudut pandang orang pertama atau keakuan. Jadi penulis menuliskan sebuah cerita di mana tulisannya itu adalah dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dialog antar tokoh. Bangun data. Iya. Bangun data sama ciri-cirinya. Terus
data itu pikogram. Digambarkan. Terus ada rescue juga. Jadi itu ya maksudnya. Dari sini ada yang ditanyain. Nggak ada. Nanti coba soal aja ya. Yang kedua adalah dialog tokoh. Yang ketiga tindakan atau perilaku tokoh. Tindakan atau perilaku tokoh. Jadi ini bagaimana watak tokoh itu ditampilkan Soal kedua pada saat sebuah kejadian pada kalau teknik dramatik yang ketiga bisa kalian gunakan menggambarkan tokoh melalui tindakan atau perilaku tokoh. Jadi watak tokoh itu ditampilkan pada saat misalnya sebuah kejadian konflik muncul, tiba-tiba bagaimana respon atau tindakan dari tokoh dalam menyelesaikan cerita, menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang keempat itu adalah penggambaran fisik dan watak tokoh secara langsung ya, ini yang tadi. Dan yang berikut tanggapan atau reaksi dari tokoh lain. Oke, dengan soal itu aja. Ditampilkan Lupa rumusnya ya, lupa rumusnya. yang keempat adalah tanggapan atau respon dari tokoh lain. Jadi bisa dalam bentuk dialog dari seorang tokoh yang membicarakan tokoh lain atau dari sudut pandang orang pertama yang membicarakan tokoh lain. Oke, sudah. Jadi setelah kalian mengetahui perwatakan tokoh dan kalian juga melihat bahwa bagaimana tanggapan yang tepat untuk perenungan. Jadi tadi kan kalian melihat ada tokoh-tokoh dari cerita-cerita itu yang ternyata mengalami banyak perenungan. Nah, setelah itu kalian juga sudah mengetahui bagaimana teknik-teknik dalam menentukan perwatakan tokoh. Jadi ini bisa kalian gunakan juga untuk membuat naskah drama kalian yang tadi kalian katakan. Nah, setelah kalian memahami ini, tentu kalian pasti akan bisa menulis sebuah cerita, entah itu non fiksi maupun cerita fiksi. Oke, dan setelah kalian mencatat, silakan kalian buka lagi linknya dan tadi kalian kirim. Kemudian kalian coba untuk menjawab. Nih, mulai yang pakai jari-jari, yang geometernya
Bisa buka linknya. Kalau sudah, coba kakak nanya. Kira-kira siapa saja tokoh dan watak dari cerita tersebut? Ada yang bisa nggak? Kalau dari dulu pakai apa gara-gara ini? Kalau dulu atau gara-gara nah, benar. Harus Di teks yang pertama, oke. ya benar. Boleh nggak kalian baca kalau gitu? Coba yang teks yang pertama tuh, cerita yang pertama, yang pendek aja tuh, singkat. Kira-kira siapa tokohnya dan apa wataknya? Yang paling atas nih, sebelum bintang-bintang. R-nya dikali 2 kali. V kali R kali R. Silakan, kalau salah boleh ditentukan. Keliling berarti 4 dikali 6
24 cm. Benar ya? 6. Ini luasnya berarti 6 dikali 6 atau sisi pangkat 2. Jadi 36 cm. Benar nggak? Benar? Oh yang berapa? Nah, luas berapa? Ternyata Yang ini itu jadi sudah. satu ya. Keliling bagi 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali